Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada saudara sekalian di minggu kedua sesudah Epifani. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Ekbert Parasien Siombing STH Emin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita dibacakan dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia 7 ayat 23b. Demikian ini bunyi firman Tuhan. Maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Terimalah salam, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan iman. Dengarlah ya Tuhan. Amin.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyinya: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri dan bersama-sama mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai 12 yang menyatakan demikian ini: dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu, tiba saatnya kita sama-sama mendengar firman dan merenungkannya. Kita satu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang selalu memberikan banyak sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Di hari Minggu ketiga di bulan Januari ini, Tuhan masih memberi kehidupan, nafas, kesegaran, dan aktivitas bagi kami, meskipun kami dibatasi oleh peningkatan COVID yang semakin hari semakin meninggi. Tapi kami tahu bahwa Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami, dan untuk itu kami tetap mau menggunakannya untuk memuja-muji nama-Mu yang kudus. Tuhan, berkenanlah hadir di tengah-tengah persekutuan kami, juga di tengah-tengah persekutuan live streaming di rumah-rumah, sehingga kami terus dapat memuji, memuliakan dan mendengar firman, serta
mengarahkan hati seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan titah-Mu. Amin. Sidang jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes 2, pasalnya 1 sampai dengan 11, yang menyatakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinannya itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada dia, "Pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Allah. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Kita berharap bahwa segala situasi kondisi kita mulai baik, karena sejak tanggal 13 bulan Januari vaksin sudah mulai disuntikkan kepada beberapa orang, salah satunya Presiden kita sebagai orang yang pertama. Kita harap segala sesuatu yang sedang dibuat atau sudah dipraktekkan melalui vaksin ini memberikan efek yang positif bagi kita sekalian. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu dan Saudara setelah divaksin bebas lalu kita mau melakukan segala sesuatu tanpa lagi pakai 3M, tidak, tetap, karena
masa pandemi masih ada. Nah, sehubungan dengan teks yang baru kita baca, Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa kawin adalah sesuatu yang biasa juga. Menurut catatan Alkitab, sebelum Alkitab ini ditulis, justru perkawinan itu sudah ada di mana-mana. Jadi perkawinan itu adalah budaya. Setiap orang selalu berhubungan dengan budayanya masing-masing, sehingga tidak ada seorang pun yang di luar budaya. Dan wajar Bapak Ibu dan Saudara mengapa akhirnya Yesus memakai cara memberitakan firman melalui budaya. Salah satunya adalah budaya Yahudi. Yang diungkapkan oleh kitab Yohanes ini sebenarnya adalah sesuatu yang lebih jauh dari apa yang kita bayangkan. Ternyata latar belakang Injil Yohanes ini dibuat adalah untuk memberikan semacam apologetik atau semacam upaya untuk mempertahankan iman Kristen dari segala sesuatu yang pada waktu itu muncul di mana-mana menyerang iman Kristen. Jadi memang kitab Injil Yohanes ini salah satu dasar jika kita berhubungan dengan berbagai macam masalah atau orang yang menanyakan iman Kristen macam-macam, suruh saya baca kitab ini supaya mereka tahu siapa itu sebenarnya Yesus. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu silakan baca Yohanes 20 ayat 31a. Itu tujuannya Injil ini ditulis. Nah, tentang latar belakang teks yang kita baru baca adalah sesuatu yang bisa juga kita pahami, sesuatu yang normal. Tetapi rupanya di tengah-tengah dalam situasi normal itu ada hal yang menarik yang perlu kita sama-sama perhatikan. Mari kita coba perhatikan. Kalau kita baca dari ayat pertama Bapak Ibu, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Pertanyaan pertama adalah, ngapain Ibu Yesus ada di situ tuh? Nampaknya yang menikah ini adalah orang dekat dari keluarga Yesus. Jadi bisa dikatakan ya Ibu Yesus pada waktu itu menjadi semacam anggota panitia lah, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian justru kalau kita lihat di situ Yesus dan murid-muridnya diundang. Jadi mereka ini sebenarnya orang yang tadinya suka keliling-keliling, lalu kemudian kebetulan datang, lalu dibilang, ayo silakan datang ikut perkawinan ini. Nah, yang menjadi menarik adalah ternyata Ibu Yesus di situ agaknya sedikit mengetahui permasalahan khusus. Masalahnya adalah ternyata tuan rumah orang sederhana, tidak memiliki banyak uang dan hanya memiliki beberapa saja sehingga mampu memberikan anggur yang hanya bertahan bisa 1 hari. Ia tidak bisa memberikan minuman untuk perkawinan itu selama 7 hari. Itu budayanya orang-orang Yahudi. Ia hanya bisa memberikan 1 hari. Setelah itu ya anggur biasa, anggur yang tidak bagus dan lain sebagainya. Itu memang situasi yang kadang-kadang sangat menyulitkan bagi orang-orang Yahudi ketika kawin. Karena menurut orang-orang Yahudi atau menurut adat istiadat Yahudi, anggur adalah sesuatu yang istimewa bagi mereka. Karena itu terkenal toh anggur Kana. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Ibu Yesus tahu persis ini. Jadi Ibu Yesus langsung bicara dengan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yesus menolak? Bisa kita lihat di situ. Sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu dan Saudara, alasan Yesus cukup pas. Di situ kita mendengar apa yang dikatakan Yesus pada ayat 4 ya. Mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba? Ini indikasi Bapak Ibu dan Saudara bahwa sejak lahir Maria atau Ibu Yesus ini tahu persis siapa Yesus. Dia tahu bahwa Yesus ini memiliki sesuatu yang luar biasa dan orang lain tidak tahu soal itu.
dan ia ingin cepat-cepat supaya apa yang baik itu langsung diungkapkan. Tapi Tuhan Yesus bilang, janganlah, masih ada waktu. Jadi ini sebenarnya memberikan informasi bahwa banyak orang juga seperti Ibu Yesus ingin cepat-cepat, seakan-akan semuanya itu harus cepat dan harus segera dikerjakan. Tapi Yesus katakan, saatku belum tiba. Tetapi ketika beberapa saat kemudian, justru di situ Ibu Yesus katakan kepada para pelayan di situ, apa yang dikatakannya buatlah itu. Yesus sebenarnya tidak mau melakukan keajaiban pada waktu itu, tetapi ketika ia melihat itu, apa yang dikatakan ibunya benar, bahwa ini pernikahan harus diselamatkan. Kalau nggak diselamatkan, kasihan juga keluarga ini. Dan mau tidak mau, ia memerintahkan seperti apa yang diungkapkan di situ. Isilah penuh buyung-buyung itu. Setelah itu berikan kepada pemimpin pesta. Apa reaksi pemimpin pesta? Pemimpin pesta tidak bicara soal dengan Yesus, tapi dia berbicara soal pengantin laki-laki. Kau sini katanya, kira-kira begitu tuh. Hebat kali kau bikin anggur sampai sekarang ini. Bahkan anggur ini, menurut cerita pada waktu itu, anggur itu rupanya bukan anggur yang semula, tapi anggur yang terbaik, anggur yang lebih baik. Sehingga ia menyinggung tentang pengantin laki-laki, tapi di situ tidak disebut pengantin laki-laki menjawabnya. Mungkin pengantin laki-lakinya bengong juga, loh, padahal saya nggak menyiapkan cuma 1 hari, kok ini sekarang sudah lewat 1 hari, anggurnya pun masih bagus. Bapak Ibu dan Saudara, pertama-tama yang kita mau tanya begini, mengapa Yesus tidak melakukan apa yang ia tolak dari ibunya, tetapi justru ia melihat bahwa ada yang perlu sehingga ia melakukan keajaiban di situ. Disinilah kita bisa lihat bahwa Yesus itu peduli. Ia peduli kepada orang yang kekurangan. Ia peduli kepada orang yang memerlukan bantuan, meskipun sebenarnya tidak perlu dibantu atau belum saatnya. Tapi kasihnya, kepeduliannya, keikutsertaannya dalam penderitaan orang, itulah yang ia buat. Ia bantu, ia melakukan keajaiban yang pada waktu itu orang lain tidak tahu. Bahkan Yesus tidak perlu menyombongkan diri. Itu kalau penjampi-jampi itu kan sebelum melakukan sesuatu, dia pakailah alat segala macam, kan pakai wasfes segala macam. Yesus tidak perlu begitu, karena bukan itu yang dibutuhkan. Jadi Yesus memang rendah hati. Ia tidak mau melakukan segala sesuatu dengan cara penonjolan diri. Ini sungguh-sungguh menarik. Lalu kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara bahwa Yesus melihat orang dalam budaya. Budaya Yahudi itu, kalau pada waktu perkawinan seperti itu tidak ditolong, maka pengantin pria atau bagian laki-laki atau katakanlah orang tua laki-laki dan lain sebagainya sangat malu. Karena itu Yesus menolong mereka. Ini memberikan informasi bagi kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa Tuhan Yesus mau memberikan bantuan pada siapapun, asalkan orang itu memang memerlukannya, bukan mau memuaskan dirinya. Dan karena itu, maka bagi setiap orang yang memang mau datang, mau melakukan sesuatu yang baik, tulus, maka Tuhan Yesus pun akan siap memberikan bantuan-bantuan tertentu. Tentu bukan bantuan seperti yang kita inginkan saja, tapi bantuan yang Tuhan Yesus berikan lebih hebat dari yang kita bayangkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Perkawinan itu tetap menjadi langgeng, tetap menjadi baik karena para pelayan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus.
ini mau mengatakan kepada kita semua begini, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita ikut perintah Yesus, maka hasilnya adalah kesuksesan. Hasilnya adalah keberhasilan. Kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, karena memang Yesus akan menemaninya. Dan itu memang terbukti dalam kehidupan orang percaya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, teks ini mau mengajak kita, mari kita periksa diri kita sendiri. Setialah pada apa yang Ia ungkapkan atau yang Tuhan Yesus katakan. Yesus melalui teks ini hanya mau katakan begini: ikut sajalah apa yang menjadi perintahku, maka itu akan menjamin hidupmu selamanya. Tetapi janganlah membantah, karena itu akan merugikan hidupmu. Apa yang diungkapkan teks ini mau menjelaskan bagaimana orang ketika ia taat, maka berkat melimpah padanya. Persoalannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dengar perintah Yesus? Apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki pada kita? Padahal yang Tuhan Yesus kehendaki bukanlah sesuatu yang berat-berat, tetapi banyak orang merasa berat melakukannya. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan kemauan kita. Oleh karena itu, di minggu ketiga bulan Januari ini, mari kita pikirkan, apakah kita mau mengikut Yesus atau tidak. Silahkan kita berpikir, sampai hari ini kita bisa lolos atau kita bisa hidup. Berarti itu Tuhan mengizinkan kita. Sebab kepercayaan kita, kalau Tuhan tidak izinkan kita hidup, kita sudah mati tahun-tahun kemarin atau beberapa hari yang lalu, tetapi tidak. Nah, ini mau menunjukkan bahwa ada kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Ajakan ini mau mengajak kita, mari ikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau bisa, sampai selama-lamanya. Biar itu menjadi perhatian dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di dunia ini kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata dengan sikap sempurna dan mata terbuka, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang merintah di bawah pemerintahan Hanif dan pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita satu menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur karena dari hari ke hari hingga hari ini Engkau masih memberi keselamatan bagi kami. Biar Tuhan kami manfaatkan kehidupan ini untuk muja-muji Nama-Mu Kudus, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu memasuki tahun rahmat-Mu yang baru ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami tentang apa yang Tuhan Yesus buat di Kana. Itu menunjukkan bahwa semua orang dilakukan sesuatu yang baik untuknya sejak awal, dengan cara kalau mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Dalam praktek yang di Kana ini kami melihat hasil yang menarik. Ketika para pelayan mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, maka terselamatlah dari tuan rumah yang melakukan perkawinan. Kami tahu Tuhan bahwa ini juga sebagai simbol bagi kami ketika kami akan melakukan seluruh perjalanan kehidupan kami dari awal bulan Januari ini sampai akhir nanti di bulan Desember. Kami juga Tuhan mau tuntun, Tuhan mau bimbing agar kami mendapatkan keselamatan di dalam hidup kami. Maka kami harus melangkah kehidupan kami, membawa kaki kami untuk mau percaya kepadamu. Bahkan kami diharuskan untuk melakukan segala aktivitas kami yang berkaitan dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami tidak menjadi melakukan hal-hal yang negatif yang jauh dari kehendak-Mu. Tuhan, kami teringat akan berbagai macam situasi kondisi dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami masih berada dalam situasi pandemi saat ini. Banyak juga kami membaca, mendengar bahwa rekan-rekan kami juga ada yang terinfeksi. Kami sadar Tuhan bahwa kami rapuh. Kami sadar bahwa kami tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Oleh karena itu kami mohon Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kerapuhan kami ini lambat-lambat bisa menjadi satu kekuatan baru untuk terus memuja-muji Nama-Mu yang kudus. Kami teringat akan warga jemaat kami yang saat ini juga berada dalam situasi tertentu, baik yang berada dalam situasi di rumah ataupun berada di rumah sakit. Kami teringat akan saudara Osvaldo Serius Putirulan. Kami teringat akan Ibu Esi Yanawati Lau Mihil. Kami teringat akan Ibu Sri Mundari Kwiko. Kami ingat akan Ibu Sri Friday E Megatadu. Kami teringat akan Bapak Yakobus M Parera. Kami teringat akan Ibu GNS Gurning. Kami ingat akan Penatua Nyonya S Usubagio. Kami teringat akan Ibu Siti Maimunah Simatupang. Kami teringat akan Bapak Yusuf Ahmad. Kami teringat akan Diaken Bapak Agus Prasetyo. Kami juga teringat akan Bapak JNM Hatumena. Kami teringat akan Bapak Efraim Latuher. Kami teringat akan Ibu Dorence Titalite. Kami teringat akan Saudara Rizky Osvaldo Sinambela. Kami teringat akan Ibu Mawi. Kami juga teringat akan Ibu Vindo Tulong. Kami juga teringat akan Tante Wel. Tuhan, kami mengerti bahwa
saudara dan rekan-rekan kami ini dalam pemulihan, tetapi juga ada yang juga dalam situasi sakit di rumah. Tuhan kiranya memberkati upaya usaha para medis ataupun keluarga untuk memberikan kesembuhan. Kami teringat Tuhan akan 16 keluarga yang kami akan doakan pada hari ini. Keluarga Liat Sihotang, keluarga Alvin Pasmi, keluarga Deros Heri D. Siregar, keluarga Ivan Soda Tambunan, keluarga Ofir Samuel Bia, keluarga Freddy Utapea, keluarga Lodewich Victor Buseran, keluarga Yan Fernando Siotang, keluarga Alfon B. Manurea, keluarga Nyonya Mawi Nelce Wele, keluarga Tata Panggul Tom Sitepu, keluarga Tomix Laisina, keluarga Rasken Tarigan, keluarga Roma Elpi Rampen, keluarga Yohanes V. Andris, dan keluarga Kandio Esing. Tuhan berkati 16 keluarga yang kami sebutkan dalam minggu ini. Berkati mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kebutuhan mereka. Beri pertolongan jika mereka mendapatkan kesulitan hidup. Dan bila Tuhan berkati semua rencana-rencana baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ingatkan juga bahwa 16 keluarga ini akan tanggung jawabnya sebagai orang beriman, sehingga tiap hari, tiap saat mereka selalu memuji muliakan nama Tuhan, bukan harus di gereja, tapi harus di rumah dan juga dalam suasana kehidupan pribadi, lepas pribadi. Tuhan, selain itu kami teringat juga akan pemerintah negara kami atau pimpinan daerah Pemkot Jakarta Utara. Tuhan kiranya menolong, memberkati supaya upaya usaha yang dilakukan oleh pimpinan pusat maupun daerah kami, mereka dapat terus bekerja sama dengan baik untuk membantu bagaimana caranya menyelesaikan segala masalah yang terjadi, baik soal pandemi maupun juga berbagai macam hal berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan juga politik yang masih memanas. Tuhan kiranya berkati supaya pemerintah kami dapat terus mengendalikan situasi dengan baik, sehingga itu semua dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh warga negara. Kami teringat juga Tuhan akan kesaksian gereja di seluruh dunia, Indonesia, bahkan khususnya GPB. Biarlah Tuhan berkati bersama-sama dengan pimpinan tertinggi kami Majelis Sinode, dengan BP Mupol, dan juga dengan tiap-tiap jemaat dimanapun mereka ada. Tuhan kiranya berkati supaya semua kami dapat melakukan aktivitas dengan baik dan kami terus bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami teringat akan keluarga-keluarga kami yang berada dalam situasi pergumulan, baik karena kemiskinan, karena PHK, dalam mencari kerja atau mencari jodoh. Mereka yang bergumul karena usia lanjut, karena status janda atau duda, yatim piatu, jauh dari keluarga, atau mereka yang bergumul dengan studi, baik dalam studi di dalam negeri ataupun di luar negeri, dinas, baik keluar daerah. Tuhan kiranya menolong, berkati supaya semua tantangan-tantangan hidup dapat selalu dilakukan sesuai dengan petunjuk-Mu. Kami juga teringat Tuhan akan warga jemaat kami yang berbahagia pada minggu depan, baik berbahagia karena hari ulang tahun usia, hari ulang tahun perkawinan, atau berhasil dalam studi, usaha, atau kerja. Di tengah-tengah kegembiraan sukacita itu, biarlah kami selalu ingat akan Tuhan, dan itu akan membawa hidup kami terus percaya bahwa Engkau selalu menemani kami dalam hidup ini. Kami teringat juga Tuhan akan pelayanan-pelayanan kami yang kami lakukan, baik seluruh presbiter maupun seluruh warga jemaat, supaya semuanya benar-benar dapat dilakukan dengan baik. Teringat akan jam pendek kami yang sekarang ini tetap tidak mampu atau tidak boleh diizinkan untuk melakukan tatap muka. Tuhan juga kiranya menolong, memberkati
biarlah ya pendek kami bersama-sama dengan para pengurus yayasan, para guru, orang tua, dan para murid. Mereka tetap semangat, tetap melakukan aktivitas di rumah dengan baik, sehingga semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Kami teringat akan pengurus pelayan kategorial kami, baik dari PA sampai PKLU, komisi-komisi, panitia, Tuhan kiranya berkenan juga memberkati, supaya semua yang kami kerjakan, lakukan, meskipun kami dibatasi oleh karena pandemi, tapi kami tetap yakin dan percaya Engkau tetap memberi kesempatan bagi kami untuk melakukan yang baik seperti yang Kau harapkan. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang kami sudah rancang kiranya berkenan bagi nama Kudus, sehingga apa yang kami buat kiranya itu memuliakan nama-Mu, dan semua orang juga mendapatkan sukacita di dalamnya. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari mengucap syukur melalui persembahan kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab, dan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat mari berdiri untuk mendoakan persembahan ini secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah,
Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian warta jemaat minggu ini tanggal 17 Januari 2021. Yang pertama, sakramen baptisan kudus. Sesuai dengan arahan pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dimulai pada Senin 11 Januari 2021 sampai dengan Senin 25 Januari 2021, maka pelaksanaan sakramen baptisan kudus yang semula akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 akan diundur dan direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Demikian untuk diketahui. Sidang Majelis Jemaat Khusus akan dilaksanakan pada Sabtu 23 Januari 2021 jam 9 WIB di Gedung Yeruel dengan agenda sidang tunggal, yaitu serah terima tugas tanggung jawab Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Tugu dari Pendeta Egbert Parasian Siombing STH Emin kepada Pendeta Edi Rudolf Rade STH. Untuk jadwal sidang Majelis Jemaat triwulan 3 periode Oktober sampai Desember 2020 akan ditentukan kemudian. Demikian untuk diketahui. Ibadah utus sambut Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Tugu. Ibadah utus sambut Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Tugu dari Pendeta Egbert Parasian Siombing STH Emin kepada Pendeta Edi Rudolf Rade STH akan dilaksanakan pada Minggu 24 Januari 2021 jam 10 WIB di Gedung Gereja GPIB Tugu. Demikian untuk diketahui. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Tugu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua RT 1006, kepada Ikatan Keluarga Besar Tugu yang telah membantu pengamanan wilayah GPIB Tugu pada saat menjelang Natal 2020 sampai dengan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan kepada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara atas pemberian berupa disinfektan sebanyak 10 botol, masker 22 box, termometer infrared 2 unit, alat semprot disinfektan ukuran 18 liter 1 unit, sabun cuci tangan cair antiseptik 5 galon, face shield 50 pieces, yang telah diterima pada Selasa 29 Desember 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapak Pendeta Rufus Alexander Wani pada hari Selasa 12 Januari 2021 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Beliau adalah mantan Ketua Majelis Sinode GPIB. Kami Majelis dan Jemaat GPIB menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita duka yang kedua, kami Majelis dan Jemaat GPIB Tugu juga menyampaikan bela sungkawa atas terjadinya kecelakaan pada pesawat Sriwijaya SJ182. Ada 2 korban yang merupakan anggota GPIB. Yang pertama, Saudari Tresetiani Miawadu, anggota Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, dan Saudara Riko Mahuleta, anggota Jemaat GPIB Shalom Pontianak. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta tambahan terkait ibadah di GPIB Tugu. Sehubungan dengan surat pemerintah DKI Jakarta tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai Senin 11 Januari 2021 sampai dengan Senin 25 Januari 2021, maka ibadah minggu dilakukan secara live streaming, tidak ada tatap muka, sampai menunggu perkembangan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta membaik.
Demikian untuk diketahui Tuhan Yesus Kepala Gereja menyertai, melindungi, dan menguatkan serta memberkati kita semua. Menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih, Majelis Jemaat mengucap syukur kepada Tuhan, seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Egbert Parasian Siombing STH Emin, KMJ GPIB Tugu yang melayani ibadah live streaming jam 10 WIB. Dan kepada Prokantor, Organis, Operator Sound System, tim Inforkom yang mendukung ibadah ini, dan seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming serta memberi persembahan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kegiatan pelayanan atau laporan keuangan yang kurang jelas atau keliru dapat disampaikan ke PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Terimalah amanat pengutusan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Sidang jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.